Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu implementasi kinerja BNN dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama yaitu pendahuluan Indonesia sebagai negara kondisi geografis yang strategis dengan mudah menjadi sasaran para mafia narkoba dunia. Khawatir jika penerus bangsa menjadi pemakai narkoba atau pecandu, maka masa depan bangsa akan suram. Perlu adanya sosialisasi narkoba dalam upaya pencegahan penggunaan narkoba yang efektif sehingga pecandu narkoba tidak ada di mana-mana. Sosialisasi yang dilakukan BNN di Kabupaten Sidoarjo berupa tatap muka atau penyuluhan dengan berbicara langsung yang terbagi menjadi 4 sosialisasi ke instansi pemerintah swasta, masyarakat, dan lingkungan pendidikan yang sudah rutin dikerjakan. Bentuk sosialisasi yang lain bisa berupa pemberian informasi berupa media cetak, contohnya seperti spanduk, flyer, baliho yang diatur di pinggir jalan. Berikut adalah data pengguna narkoba di 13 provinsi pada tahun 2018. Pengguna tertinggi di lingkungan pekerja ada di Jawa Barat, yaitu 1.130.337 pengguna. Kemudian, tertinggi di lingkungan pelajar dan mahasiswa ada di Jawa Timur, yaitu 1.243.825. Kemudian di samping ada grafik jumlah pengguna narkoba se-Kabupaten Sidoarjo di tahun 2016 hingga 2018. Di tahun 2016 hingga 2018 ini mengalami penurunan pengguna narkoba. Lalu rumusan masalah, bagaimana kinerja BNN dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Sidoarjo, dan yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat BNN dalam proses penanggulangan narkoba di Kabupaten Sidoarjo. Lalu tujuannya, yang pertama, untuk mendeskripsikan dan mengakses kinerja BNN, Badan Narkotika Nasional, dan penanggulangan narkoba di Kabupaten Sidoarjo. Dan yang kedua, untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat BNN dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, kerangka konseptual. Dasar hukum 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika, 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1971 tentang penanggulangan narkoba, 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi atau disebut BNP, dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota atau disebut BNK. 5 Peraturan Materi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2005 tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 6 Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan atau terdakwa pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Teori yang digunakan, kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2009. Kedua, narkoba menurut Kurniawan 2008. Ketiga, penanggulangan narkoba menurut Veronica Kodam 2007. Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara,
1. Kualitas, kuantitas. 3. Pelaksanaan tugas. 4. Tanggung jawab. Faktor pendukung dan penghambat BNN dalam penanggulangan narkoba yaitu meliputi kinerja BNN Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, alur berpikir penelitian permasalahan 1. Kinerja BNN Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo masih belum dapat tertuntaskan karena masih banyak penanggulangan narkoba. 2. Masih kurang dalam pengendalian penggunaan barang terlarang. Teori yang digunakan kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara. 2. Narkoba menurut Kurniawan. 3. Penanggulangan narkoba menurut Veronica Kolondam. Dasar hukumnya sama. Metode penelitian, jenis penelitian 1. Deskriptif, kualitatif. Teknik pengumpulan data, observasi. 2. Wawancara. 3. Dokumentasi. Teknik analisis data 1. Produksi. 2. Produksi data. 2. Analisis data. 3. Penyajian data. Kesimpulan, mengetahui kinerja BNN atau Badan Narkotika Nasional dalam menangani pencegahan atau penanggulangan narkoba. Hasil penelitian, dimensi kualitas 1. Kualitas 1. Menyelesaikan pekerjaan sesuai mekanisme. BNN menyelesaikan pekerjaan sesuai mekanisme yang sudah diterapkan oleh pemimpin bekerja dengan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). 2. Bekerja keras. BNN memperkuat berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh agar peredaran obat-obat terlarang tersebut dapat lebih ditekan dengan datang langsung ke desa tanpa diundang untuk bersosialisasi, tetapi meminta izin terlebih dahulu ke kepala desa. Selanjutnya, dimensi kuantitas 1. Bekerja secara tim. Pegawai dalam pelaksanaan pencegahan narkoba dari indikator bekerja secara tim dilaksanakan untuk memaksimalkan keberhasilan operasi. Tim Satgas BNN dibantu oleh instansi lain yang telah berkoordinir sebelumnya, melakukan operasi dengan jumlah pegawai puluhan. Jumlah ini tidak tetap karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari lokasi target. 2. Saling mengisi dan mendukung. BNN saling mengisi dan mendukung ataupun saling melengkapi sesuai dengan tupoksi. Pegawai tidak bekerja sendiri, kasih atau seksi lain terkadang sertakan mengajak satu atau 2 orang pegawai dalam bersosialisasi untuk mendampingi dalam penyuluhan, seperti kasih pemberantas ataupun rehabilitas, dan pada saat penyuluhan dapat dijelaskan materi mengenai bidangnya masing-masing. 3. Menunjukkan angka. Menunjukkan angka pada BNN merupakan pengumpulan data dalam bentuk angka dan target kerja selama dalam 1 tahun. Jika tidak sesuai diminta, maka tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan apabila tidak sesuai target, BNN belum dapat bisa melaksanakan dengan sempurna atau optimal. 4. Beberapa yang dihasilkan dalam persentase pada tahun 2019, kegiatan yang dilaksanakan menuju keberhasilan mencapai 99,29% dengan hasil kerja keras pegawai BNN.
ada beberapa yang belum terlaksana secara maksimal di BNN dikarenakan ada satu hal yang belum bisa dikerjakan. Dimensi pelaksanaan tugas yang pertama ada kesetiaan. Kesetiaan pegawai BNN diangkat baik yang PNS maupun yang Polri dilakukan sumpah jabatan agar mentaati janjinya dengan selalu setia dalam bekerja. Dalam sumpah jabatan mempunyai peraturan minimal mengabdikan beberapa tahun lama, lalu larangannya dan apa saja kode etik yang dibuat. Yang kedua ada prestasi kerja. Setiap tahunnya prestasi kerja dapat dituangkan dalam pembuatan laporan kinerja dalam setiap program masing-masing seperti SKPHN, surat keterangan hasil pembersihan narkoba, sosialisasi bahaya narkoba, rehabilitas, rawat jalan, dan lain-lain. Yang ketiga ada tanggung jawab. Yang keempat ada ketaatan, dan yang kelima ada prakarsa. Untuk dimensi tanggung jawab ada dua. Yang pertama ada kewenangan. BNN mempunyai kewenangan yang berbeda dari setiap jabatan, seperti penangkapan di BNN hanya diperbolehkan oleh bagian penyidik, sedangkan bagian jabatan lainnya tidak diperbolehkan ikut serta dalam pemberantasan. Yang kedua ada tugas. BNN bertugas sebagai mengacu ke restran atau rencana kerja tahunan yang disusun bersama presiden dan program-programnya. Faktor-faktor penghambatnya ada kekurangannya sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia dalam pegawai BNN masih sangat kurang memadai karena pegawainya masih tergolong rendah dengan jumlah 36. Diharapkan mempunyai target pegawai berjumlah sebanyak 60-an orang pegawai. Yang kedua kurangnya pemahaman masyarakat. Jadi di sini masyarakat yang aktif pengguna atau penyalahgunaan masih belum mengerti apa itu pentingnya lapor-laporan atau penyuluhan narkoba. Masyarakat yang susah, yang sembuh, yang pengguna itu tidak mau melaporkan dirinya ke BNN karena malu dan takut untuk melaporkannya. Nah, dari kesimpulannya, dari semua materi yang telah kami sampaikan, itu semua indikator yang ada sesuai dengan hasil penelitian dilakukan BNN Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo. Dengan saran diharapkan kepada pegawai supaya agar melakukan sosialisasi yang lebih maksimal terkait dengan obat terlarang, dan kinerja pegawai tingkat pencegahan maupun penyuluhan narkoba di Kabupaten Sidoarjo dapat terus ditekan, diberi himbauan dan diberantas hingga tuntas. Yang kedua, dengan diberlakukannya sanksi serta ancaman pidana atau denda bagi orang tua atau wali pecandu narkoba apabila yang belum cukup umur maupun yang sudah dewasa yang sengaja melaporkan perbuatan. Yang ketiga, lebih ditambahkan atau merekrut pegawai supaya tidak kewalahan dalam menjalankan pekerjaan yang di kantor. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.